warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Wiwin dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau dengan NIM 1905111019. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Zulhafiz SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai teks berita. Sebelum kita lanjut ke penjelasan, apakah teman-teman sudah tahu apa sih yang dimaksud dengan teks berita? Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian teks berita, ciri-ciri teks berita, unsur-unsur teks berita, dan struktur teks berita. Yang pertama yaitu mengenai pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi tentang peristiwa yang terjadi di seluruh dunia, disebarkan melalui berbagai media sosial, elektronik, maupun media cetak, misalnya radio, televisi, internet, dan website, dan masih banyak lagi media pendukung lainnya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan mengenai pengertian teks berita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri teks berita. Apa saja sih ciri-ciri teks berita? Ciri teks berita yang pertama adalah teks berita bersifat objektif. Maksudnya, sesuai keadaan yang terjadi tanpa pengaruh atau pendapat pribadi. Yang kedua, berdasarkan fakta dan bukan pendapat atau opini dari penulis. Yang ketiga, judul berita mewakili keseluruhan isi berita. Yang keempat, bahasa yang dipakai efektif, mudah dipahami, lengkap, dan memikat minat bagi pembaca. Yang kelima, informasi atas suatu peristiwa disampaikan secara urut atau kronologis. Yang keenam, data dalam teks fakta disajikan lengkap sesuai konteks dan dapat dibuktikan kebenarannya oleh semua orang. Yang ketujuh, dalam beberapa teks berita biasanya terdapat kebenaran berlapis. Kebenaran berlapis terjadi ketika fakta yang terjadi di menit ini belum tentu sama dengan fakta yang terjadi di menit berikutnya. Hal ini memang sering terjadi di berita yang masih berkembang. Nah, ciri-ciri yang ke-8 contohnya seperti data hitung cepat pilkada dan data korban COVID-19 dan sejenisnya. Yang ke-9, penyampaian mengenai waktu, tempat, dan sumber data harus valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ke-10, teks berita memuat unsur-unsur 5W plus 1H, yaitu what, when, who, why, dan how. Baik, setelah penjelasan mengenai ciri-ciri teks berita, kita lanjut ke penjelasan berikutnya mengenai struktur teks berita. Terdapat beberapa macam teks berita, namun semuanya memiliki struktur yang sama, yaitu orientasi, peristiwa, dan sumber berita. Nah, berikut penjelasannya. Nah, yang pertama yaitu orientasi berita. Orientasi berita adalah pembuka dari teks berita yang berisi penjelasan singkat dari informasi atau peristiwa yang ditulis. Orientasi ini menentukan arah pemberitaan. Pembaca juga dapat mengetahui apa saja yang menjadi isi dari berita tersebut. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu peristiwa. Peristiwa yang berisi urutan kejadian atau peristiwa. Nah, urutan atau kejadian tersebut dapat diurutkan secara kronologis. Setiap detail peristiwa harus diverifikasi agar tidak terjadi misinformasi atau disinformasi. Nah, yang ketiga adalah sumber berita. Sumber berita didapat dari hasil reputasi dan wawancara. Sumber berita antara lain dari hasil percakapan antara narasumber, para ahli, siaran pers, data statistik, laporan, surat, atau dokumentasi.
Nah, perlu kita ketahui, dalam penulisan teks berita, kita perlu menulis sumber berita dari berbagai sudut pandang, agar fakta yang disajikan semakin jernih. Nah teman-teman, sekian dulu penjelasan dari saya. Mohon maaf jika dalam penjelasan saya tadi ada kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasan saya yang belum sempurna, karena saya juga masih proses belajar. Jika ada kritik atau saran, silakan tinggalkan di kolom komentar ya teman-teman, biar saya bisa memperbaiki apa yang kurang dari penjelasan saya tadi. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.